Selamat pagi anak-anak Pak Guru, kelas 5C. Apa kabarnya hari ini anak-anak Pak Guru? Bapak harap kalian dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Hari ini kita belajar matematika. Untuk pelajaran kita yang pertama, kita akan belajar tentang pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Yang kedua, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini Bapak tampilkan sebuah gambar. Gambar ini kira-kira gambar apa ya? Ya benar, ini adalah gambar potongan roti. Bagaimana dengan gambar ini? Bapak yakin kalian kenal dengan gambar ini ya. Gambar ini adalah gambar sebuah pizza yang masih utuh. Pizza yang utuh ini bisa dipotong menjadi berbentuk seperti ini. Kira-kira pizza ini yang dari satu potongan utuh tadi sudah menjadi berapa potong ya? Coba kita hitung bersama. Ya, benar. Potongan pizza yang awalnya satu kesatuan utuh, nah sudah dipotong menjadi 8 bagian. Oh maaf, sudah dipotong menjadi 7 bagian ya. Ya, 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian. Dari 1 bagian menjadi 7 bagian. Nah, gambar tadi adalah menunjukkan bahwasanya yang 7 dari 1 bagian tersebut menjadi 7 bagian. Jadi yang dipegang oleh 4 orang ini, ada 4 tangan di sini yang memegang adalah 4 bagian dari 7 bagian pizza. Jadi bisa disebut 4 dari 7 atau 4/7. Nah, kita lanjut sekarang penjumlahan pecahan. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan dengan bentuk gambar pecahan tersebut ya. Apa itu maksudnya pecahan? Dari satu bagian bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita masuk pelajaran selanjutnya atau yang selanjutnya, penjumlahan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi B tidak bisa sama dengan 0. Ya. A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, jadi A per B. Ada gambar di sebelah itu A per B. Untuk penjumlahan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut. Pecahan dengan penyebut sama. Jumlahkan pembilang pecahan, penyebutnya tetap. Atau yang kedua, pecahan dengan penyebut berbeda. Ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Di kelas 4 kemarin, kalian sudah belajar tentang KPK kan? Nah, nanti Bapak buat dalam bentuk contoh agar kalian semakin mengerti. Contoh berpenyebut sama. Contoh pecahan yang dijumlahkan jika penyebutnya sama. 2/7 tambah 4/7 sama dengan berapa? Penyelesaian. 2/7 tambah 4/7 sama dengan, coba perhatikan penyebutnya. Ya, penyebutnya sudah sama. Jadi kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. 2 tambah 4/7.
2 tambah 4 sama dengan 6, dan 7 sebagai penyebut tetap. Coba lihat gambar di samping sebelah kanan itu. Ada 7 kotak. Berarti sama seperti pizza kita tadi, ada 7 bagian. Ya, jadi ada 2 yang hitam. 2 yang dihitamkan dari 7. Maka disebut 2 per 7. 4 per 7 berarti ada 4 kotak hitam dari 7 bagian yang dihitamkan. Jika dijumlahkan jumlah kotak yang hitam, 2 tambah 4, 6. Jadi ada 6 kotak dari 7 kotak yang sudah dihitamkan. Kita lanjut. Baik, kita buat contoh agar kalian semakin mengerti ya. Contoh yang pertama dengan penyebut yang sama. 2 per 6 tambah 7 per 6 sama dengan, atau maaf Bapak ulang soalnya, 3 per 6 sama dengan 2 per 6 tambah 3 per 6. Kita perhatikan penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya tetap 6. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5 per 6. Contoh dengan soal yang penyebutnya berbeda. 2 per 4 tambah 3 per 5. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya belum sama. Jadi kita cari KPK dari 4 dan 5. 4 dan 5. Kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20. Nah, jika sudah ada yang sama dilingkari, maka penyebutnya adalah 20. Karena KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Ditulis seperti yang Bapak buat. Lalu seperti yang tadi ya, ini ada salah satu cara yang Bapak buat, perhatikan. 4 dikali berapa supaya 20? Ya, dikali 5. Maka pembilang dari penyebut 4 ini juga dikali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Ya. Sekarang penyebut yang 5. 5 dikali berapa supaya 20? Ya, dikali 4. Maka pembilang yang ini juga dikali 4 sama dengan 12. Jadi karena penyebut sudah sama, pembilangnya bisa ditambahkan. 10 tambah 12 sama dengan 22. Nah, sampai di situ. Bapak yakin kalian mengerti ya. Bapak buat satu contoh lagi untuk soal yang berpenyebut berbeda. Contoh yang ketiga, Bapak buat contoh 2 per 3 tambah 4 per 12. Baik, kita perhatikan penyebut yang berbeda, 3 dan 12. 3 dan 12. Baik, berapa kelipatan 3? Baik, lagi 4 salah ya. 3, 6, 9,
12, 15. 12 dimulai dari 12. Udah ada yang sama? Jika sudah ada yang sama, langsung kita tuliskan penyebutnya KPK tersebut dengan cara yang Bapak buat. 3 kali berapa supaya 12? Dilihat pasangannya ya. 3 kali berapa supaya 12? Ya, dikali 4. Maka pembilang yang ini juga dikali 4. 2 kali 4 sama dengan? Iya, benar, 8. Sekarang 12 dikali berapa supaya hasilnya 12? Ya, benar, dikali 1. Maka pembilang yang ini juga dikali 1. 4 kali 1 sama dengan? Ya, 4. Maka 8 tambah 4 sama dengan 12. Berarti jawabannya adalah 12 per 12. Tahu 12 dari 12? 12 bagi 12. Boleh juga dituliskan sama dengan 1. Baik, Bapak harap kalian sudah mengerti dengan penjelasan yang Bapak buat barusan. Jika ada menjadi pertanyaan, boleh ditanyakan ke WA pribadi Pak Guru ya. Nah, sekarang Bapak memberikan tugas untuk kalian. Coba dikerjakan soal-soal berikut. Baik, soalnya ada 4 soal, ada 4 pertanyaan. Kalian jawab dengan baik. Jika sudah selesai, nanti tugasnya dikirim langsung ke WA pribadi Pak Guru ya. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini dapat berguna dan dapat kalian ingat, karena pelajaran matematika ini akan berlanjut terus sampai kalian nanti ujian di kelas 6 atau sampai SMP, SMA, dan kuliah nanti. Jadi Bapak harap pelajaran yang sederhana di awal ini dapat kalian ikuti dengan baik. Terima kasih. Seperti yang Bapak bilang, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke WA pribadi Pak Guru ya. Terima kasih, tetap semangat, dan salam SFD.